Langsung bang tebuk masuk. Bukan masalah tenang, sudah waktu ya. Waktu. Kita jangan tenang loh. Enggak ada, ente enggak kebetulan suratnya ada di PLT itu. Enggak boleh begitu. Baca sama. Tuh baca. Baca. Yang menentukan ente. Enggak. Apa Mustafa? Jangan dari Jangan boleh haknya. Itu dari ini, dari PLT ini. Sekarang. Siapa yang bilang kagak sah? Siapa yang bilang? Yang mana? Saya udah ada geria ya. Saya ada slide dan BLT ini, bukan main-main ini. Anda siapa? Anda bukan BLT. Gak usah ngebrak-ngebrak meja. Tapi masa ini ada hak Bicara aja baik-baik, tapi gak usah ngebrak meja. Ya, sepakat. Lo gak usah teriak. Sudah. Hei, jadi Santai aja, Keluarin dulu. Ini gebrak meja. dalam diri. Ingat gua. Pokoknya jangan sampai kepanci, tenang. Lo ingetin lo. Kata saya. Gua ngomong nih ya. Dengerin gua ngomong ya. Siap. Dengerin gua ngomong ya. Dengerin gua ngomong. Usah. Dengerin gua ngomong. Udah berdiri ngerokok. Karena udah gak dikasih dulu. Yang partai gue masa aku anggota Udah Golkar. semua kita Golkar semua. Semua kita Golkar. Udah duduk. Itu siapa tadi? Madu. Gini. Mana dia? Bang. Bang Kojek ini sebagai keamanan dulu ada SK-nya. Ada SK-nya Bang Kojek. Oke, siap Bang Kojek. Bang Kojek ada SK-nya keamanan. Mundur. 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 Gua punya SK. Gini. Gak tahu. Duduk. Kan? Duduk. Dia katanya punya baju kamu. Siapa dia? Siapa? Ayo duduk. Siapa dia? Siapa? Kalau lagi apa duduk ini. Bang. Sono mana gitu.
Udah, kita kan yang penting udah mengikuti prosedur undangan kita bawa. Dia kalau nggak boleh masuk ya berarti undangan buat apa? Kayak gitu. Kecuali undangan itu boleh masuk silakan. Nah sekarang absennya aja udah dibawa pergi. Buat apa Mustad? Udah, nggak usah ngomong gituan. Udah, duduk. Oleh. Saya setuju sebagai keamanan. Kalau saya nggak bisa ngamanin ya malu saya. Kalau ada bapak polisi, ada SPG, ada MKG segala. Ya. Duduk. Putusan terakhir ini suruh menerima, saya tidak mau banding. Kita uji nanti di pengadilan tinggi, ya kan? Agung. Dan selama itu gedungnya jangan pernyataan banding, ya. Orang ini. Iya, jangan bawa nama orang. Bukannya enggak. 3, 2, 1. Anggota SC yang tidak bisa masuk. 60% itu tidak bisa masuk, baik itu di panitia penyelenggara, panitia pengarah maupun panitia pelaksana. Bahkan saya dengar dari salah satu panitia bahwa pendaftaran saudara Nopel Saleh Hilabi juga tidak diterima. Tidak diterima. Yang nggak nerima siapa Bang? Ketua SC. Kami dijanjikan kita kumpul jam 10 malam untuk mengadakan rapat verifikasi. Ternyata kami datang ditinggal. Sampai pagi-pagi juga kita datang jam 7 pagi di area, kami juga tidak bisa diterima, tidak dilibatkan, dan akhirnya sampai kita tidak bisa masuk ke arena musda. Bang, tadi ormas-ormas di luar dari sayap-sayap Partai Golkar ini, apakah ada indikasi dikerahkan oleh salah satu calon? Kurang tahu. Ya setidaknya saya melihatnya apa sih kepentingannya? Kepentingan mengerahkan ormas yang sebegitu besarnya, sehingga menurut kami ini tidak ada kaitannya dengan proses demokrasi khususnya di Partai Golkar Kota Bekasi. Bahwa tugas daripada panitia pengarah yaitu diantaranya memverifikasi peserta dan calon, dibantu oleh tim satu tingkat di atasnya, dan ini tidak dilakukan. Hanya mendapatkan keterangan dari mereka bahwa saudara Nopel Saleh Hilabi telah digugurkan dengan alasan hanya menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Jadi menurut mereka menjadi pengurus DPP Partai Golkar itu tidak bisa mencalonkan untuk DPD Kota Bekasi. Syaratnya seperti itu. Dan saya tanyakan untuk calon yang lainnya bagaimana? Padahal itu tafsir konstitusi itu. Kemudian teman-teman di panitia menjawab bahwa ya sudah, pokoknya yang diputuskan adalah yang diloloskan oleh Bu Puspitasari, titik. Lalu mereka pergi. Untuk intimidasi yang menurut saya di dalam demokrasi yang sudah baik ini, apalagi Kota Bekasi adalah dekat dengan Jakarta, ya saya nilai ini sebuah intimidasi, dan menurut kami cacat yang di penyelenggaraan musda di Gerah Bintang. Demikian. Bang Nopel, sebelumnya Abang sempat ikut di musda sana, pihak sana yang di Gerah Bintang itu? Kita mendaftarkan diri di DPD, ya. Setelah mendaftarkan, teman-teman panitia, ya, penyelenggara hadir di sana. Cuma karena ruangnya ditutup dan juga verifikasi saya juga tidak jelas apa yang mereka sampaikan. Katanya saya selaku pengurus DPP Partai Golkar tidak boleh nyalon di DPD. Nah itu tidak ada tuh aturannya. Di mana-mana DPD Golkar, DPP itu boleh mencalonkan diri di tingkat manapun. Yang tidak boleh itu kalau pengurus di bawah, contoh DPD 2 Golkar ingin mencalonkan ketua umum,
Partai Golkar itu nggak boleh, harus prosesnya ke DPD 1, naik 1 tingkat di atasnya gitu. Tetapi kalau dia posisinya di DPP, karena posisinya nasional, boleh mencalonkan diri dimanapun. Contoh salah satunya adalah Dev Laksono, anak dari Pak Agung Laksono, yaitu sekarang Ketua Umum Kosgoro. Beliau adalah pengurus di DPP, tetapi beliau juga sempat memimpin di Golkar Kabupaten Cirebon. Itu kan DPD 2, beliau pengurus di DPP, maju, boleh. Itu semua sah. Nah, cuman mereka mengalibikan bahwa saya tidak bisa. Nah, ini kan alasan yang tidak-tidak. Berarti ruang demokrasi ditutup. Maka dari itu 60% panitia penyelenggara ya yang tidak diberikan ruang untuk masuk dalam arena mengambil mengambil chance ya untuk berkomunikasi dengan DPD Jabar dan meminta izin untuk bisa menyelenggarakan atau membuka ruang demokrasi di Musda yang lebih demokrasi. Maka dari itu diberikanlah ruang gitu. Dan juga saya sempat telepon dengan juga Pak Ade Ginanjar video call ya alhamdulillah dia bilang ya silakan selama tidak ada terjadi keributan, karena kita menghindari keributan. Golkar itu besar karena setelah ini kita akan bergabung kembali, kita hindarkan keributan sekecil apapun. Makanya kalau tadinya teman-teman bertahan di sana pasti akan ada keributan yang dampaknya kurang baik untuk keluarga besar Partai Golkar. Maka dari itu teman-teman ya mengambil inisiasi dan berkoordinasi dengan DPD Jabar sehingga diberikan ruang untuk Musda di lokasi yang lebih netral dan demokrasi. Nah disitulah alhamdulillah saya terpilih ya karena teman-teman pengurus PK yang ada di Kota Bekasi memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Golkar Kota Bekasi ke depan. Saya ucapkan terima kasih dan ini kebetulan beliau adalah sekretaris DPD Partai Golkar tahun 2016-2020. Beliau juga salah satu PLT PK karena pada saat itu para PK sudah habis masa jabatannya. Sudah habis masa jabatannya, maka aturannya di Partai Golkar jika masa jabatannya habis diperbolehkan PLT, tetapi di PLT-kan dengan 1 tingkat di atasnya. Kebetulan beliau adalah pengurus sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, berarti 1 tingkat di atas dari pengurus kecamatan. Maka dari itu beliau dan juga para teman-teman lainnya, ada yang dari pengurus OKK jadi PLT PK, ada yang jadi salah satu ketua juga jadi pengurus PK untuk bisa menggelar dan melaksanakan Musda. Jadi Musda Golkar Kota Bekasi yang diselenggarakan di Horizon sudah legitimasi karena kepengurusan semuanya sudah sesuai aturan dan ADART. Mungkin ditambahkan lagi sama Mas Heri selaku sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi 2016-2020 dan juga PLT salah satu PK. Rakyat sejahtera, Erlangga Presiden.